Pemeriksaan ginekologi. Pertama, menyapa klien dengan ramah dan memperkenalkan diri. Kemudian, menanyakan tujuan kedatangan pasien. Setelah itu, melakukan anamnesis pada pasien berupa menanyakan identitas dan keluhan utama pasien. Kemudian, menanyakan riwayat kesehatan reproduksi berupa tanggal haid terakhir, lama haid dan pola perdarahan haid, paritas dan riwayat persalinan yang terakhir, riwayat kehamilan ektopik, nyeri yang hebat saat haid, anemia yang berat, riwayat infeksi sistem genitalia, riwayat penyakit menular seksual atau infeksi panggul, dan riwayat berganti-ganti pasangan, serta apakah ada riwayat kanker serviks. Serta ditanyakan juga mengenai riwayat penggunaan obat-obatan dan kontrasepsi, riwayat penyakit dahulu, dan riwayat penyakit keluarga. Setelah itu, kita memberikan penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan kepada pasien. Ibu, pada saat ini kami akan melakukan pemeriksaan ginekologi. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan pada organ reproduksi ibu. Pemeriksaan ini mungkin akan menimbulkan rasa tidak nyaman, namun pemeriksaan ini tidak membahayakan. Selanjutnya, pastikan bahwa pasien setuju dengan prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan. Jika ibu telah setuju, minta ibu untuk mengosongkan kandung kemih dan juga mencuci daerah genitalia dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Setelah itu, melepaskan celana dan berbaring di meja ginekologi. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu spekulum cocor bebek, rintang, kapas, larutan antiseptik, gel, handskun steril, apron, dan juga piala ginjal sebagai wadah untuk alat dan bahan bekas pakai. Selanjutnya, pemeriksa mencuci tangan dengan 6 langkah WHO dengan menggunakan air bersih mengalir dan juga sabun. Pemeriksaan awal dengan cara mempalpasi daerah perut dan periksa apakah ada nyeri, benjolan, atau kelainan lainnya di daerah suprapubik. Kemudian, kenakan kain penutup pada klien untuk pemeriksaan panggul. Kemudian, pemeriksa menggunakan handskun sebelum pemeriksaan ginekologi dilakukan. Lalu, atur arah sumber cahaya untuk melihat serviks. Lakukan inspeksi pada daerah genitalia eksterna. Lihat apakah ada lesi kulit, massa atau discharge pada vagina. Kemudian, lihat juga apakah ada tanda-tanda radang, jaringan fibrotik maupun visura. Lakukan toilet vulva dari arah depan ke belakang, dari labia mayora kanan ke labia mayora kiri, kemudian pada bagian tengah. Kemudian palpasi kelenjar Shen dan Bartolini pada arah jam 5 atau jam 7. Perhatikan dan amati apakah ada massa kistik, bengkak, tanda radang, nyeri, atau duh dari vagina. Lakukan pemeriksaan in speculo dengan menggunakan spekulum cucur bebek yang ukurannya sudah disesuaikan dengan panjang liang vagina pasien. Gunakan gel untuk melubrikasi spekulum agar tidak menimbulkan nyeri. Minta ibu mengambil nafas dalam pada saat akan memasukkan spekulum. Kemudian, masukkan spekulum dengan tangan kiri menekan pada komisura posterior dan tangan kanan memasukkan spekulum dalam posisi miring dan tertutup. Setelah 2/3 spekulum masuk, putar 90 derajat dalam posisi horizontal. Setelah itu, kencangkan sekrupnya. Setelah itu, visualisasi apakah porsio terlihat atau tidak. Setelah porsio terlihat, dievaluasi apakah ada massa yang mudah rapuh, berbenjol-benjol atau porsionya licin. Kemudian, dilihat OUE, apakah terbuka atau tertutup. Kemudian, dilihat juga apakah ada cairan atau keputihan di vagina. Bila ada lendir atau eksudat atau darah, dibersihkan terlebih dahulu agar porsio dapat terlihat dengan jelas. Setelah itu, keluarkan spekulum dengan hati-hati dengan mengendurkan sekrup yang terkunci. Kemudian, meletakkan kembali pada tempat semula dengan tidak menyentuh pada peralatan lain yang belum digunakan. Lalu lanjut pada pemeriksaan palpasi bimanual. Memeriksa berdiri dan menghadap ke arah pasien dan pisahkan kedua labia mayor dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri dari sisi atas. Kemudian, masukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan dalam posisi lurus dan rapat ke dalam vagina. Ibu jari lurus ke atas dan dua jari lainnya dalam keadaan fleksi. Kemudian, letakkan ujung-ujung jari tangan kiri di suprasimfisis untuk menentukan besar, arah, posisi, serta konsistensi dari uterus.
Lakukan pemeriksaan konsistensi serviks adnexa dan parametrium kiri dan kanan. Pastikan tidak ada infeksi dan tumor, serta pastikan gerakan serviks bebas. Kemudian, keluarkan jari-jari dari dalam vagina dan angkat tangan kiri dari atas perut ibu. Kemudian, lakukan toilet vulva. Dapat dilakukan pemeriksaan rektovaginal bila ada indikasi, yaitu kesulitan menentukan besar uterus retroversi atau adanya tumor pada kavum douglasi. Pemeriksaan sudah selesai. Minta pasien memakai kembali pakaian, kemudian kumpul semua alat yang telah digunakan dan masukkan ke dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian, masukkan tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Bersihkan sarung tangan yang masih terpasang, kemudian lepas sarung tangan dalam keadaan terbalik. Setelah itu, cuci tangan dengan sabun dan bilas dengan air mengalir. Beritahukan hasil pemeriksaan pada pasien. Jelaskan diagnosis atau kesimpulan hasil pemeriksaan. Bila perlu, lanjutkan dengan konseling khusus dan penata laksanaan lebih lanjut. Terima kasih.